Saudara, seringkali kita ini pandai ngomong, tapi tidak cakap untuk berbuat apa yang kita omongkan. Lebih baik gak usah banyak ngomong, tapi action. Iya, mari kita siapkan hati hidup kita untuk lompatan-lompatan bersama Tuhan. Tadi WL sudah mengajak kita jam-jam gitu ya, lompat-lompat, dan saya percaya akan ada lompatan-lompatan yang luar biasa bersama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, Kristus adalah teladanku. Kita ambil subtema dari sinode kita di bulan November, bagaimana Anda dan saya menjadi murid Kristus yang sejati. Jelas menjadi murid Kristus, sasarannya Kristus dipermuliakan, tetapi dasarnya teladan hidup kita adalah Kristus sendiri. Ada banyak orang mengidolakan hamba Tuhan, tidak salah, itu hak Anda. Tetapi Anda bisa kecewa ketika mengerti kelemahan hamba Tuhan tersebut. Saya pun tidak mau jemaat mengidolakan saya. Yang harus kita fokus adalah idola kita, Kristus Yesus Tuhan. Amin. Karena dia tidak pernah mengecewakan. Bicara kasih, kasihnya sempurna. Bicara kuasa, tidak ada masalah apapun yang tidak bisa diselesaikan oleh Yesus Kristus. Karena dosa, maut saja sudah diselesaikan oleh Yesus. Penyakit apa yang tidak bisa diselesaikan oleh Yesus? Kematian Lazarus saja dia bangkitkan. Pak, itu kan Yesus. Bagaimana kalau Anda melihat para rasul? Bagaimana Petrus membuat mujizat, orang yang lumpuh disembuhkan. Orang yang mengalami sakit dipulihkan sedemikian rupa. Bahkan bayangan Petrus saja membawa mujizat. Terus nanti jangan cari hamba Tuhan yang diidolakan. Supaya saya kena bayangannya, supaya sakit saya sembuh. Belum tentu juga Bapak Ibu Saudara. Tapi maksud saya, penyakit apa yang tidak Yesus selesaikan? Sapu tangan Paulus menyembuhkan, dipakai Tuhan. Tapi terus jangan buat metode, kalau sapu tangan Paulus saja bisa membawa kesembuhan, berarti sapu tangan saya juga. Ya tergantung, kalau sapu tangannya sudah saya pakai gini, kemudian kira-kira ada yang mau? Saya masih ingat di Prokerto, kebetulan saya WL, hamba Tuhan ini bilang, kalau bayangan Petrus saya menyembuhkan, jas yang saya pakai juga bisa dipakai untuk menyatakan kemuliaan. Dia lepas jas, dia lempar. Saya dalam hati, Ki, engkau pasti bar altar call jasnya dicari. Dan betul selesai altar call, jas saya mana tadi ya? Tak pikir udah dilempar, ya udah dikasihkan aja gitu ya. Tapi saya enggak gitu ya. Enggak, ini saya hanya tebak-tebakan betul. Saudara, memang membawa kemuliaan Tuhan. Tetapi kita tidak boleh pakai metode itu untuk ekstrim menjadi sebuah pengajaran. Tuhan bisa pakai apa saja. Amin. Tapi yang saya mau sampaikan, Kristus menyelesaikan banyak hal. Dan semua hal yang diperhadapkan di mezbah Kristus, Tuhan sanggup menolong. Amin. Bilang kanan kiri, apa persoalanmu? Sekarang bisik-bisik, persoalanmu adalah hidupmu. Salah satu pembicara kemarin, Ibu Pendeta Maria dari GKJ, dia sampaikan kalimat begini. Doa mengubahkan segalanya. Kita pikir doa bisa mengubahkan keadaan, bisa mengubahkan orang-orang yang kita doakan. Betul. Tapi sesungguhnya doa seharusnya mengubah hidup kita.
Dia bilang menjadi pendoa itu godaannya tinggi. Kalau doa kita dijawab Tuhan, itu biasanya mulai tepuk dada. Kalau kita punya karunia tertentu mulai menghakimi, itu bahaya pendoa tuh di situ. Tapi kemarin kalimat itu sangat jelas. Seharusnya doa. Ketika Anda berdoa tidak dijawab, ketika Anda minta mujizat tidak terjadi mujizat, sesungguhnya Tuhan sedang izinkan hidupmu, hatimu yang diubah. Saya dengar di belakang di sana duduk karena penuh Bapak Ibu, jemaat kaum wanita kemarin, hari kemarin penuh. Saya perhatikan, iya ya, selama ini kita salah. Kalau kita berdoa itu minta supaya Tuhan ini itu dan lain sebagainya. Tapi doa itu perjumpaan pribadi kita dengan Tuhan. Makin kita intim sama Tuhan, makin seperti Dia. Makin kita intim sama Tuhan, kasihnya itu makin seperti Dia. Saudara, karena itu bagian pagi hari ini saya mau mengajak kita sekalian, yuk kita belajar. Saya masih lihat sang terus ya. Oke, butuh waktu penyesuaian. Coba perhatikan kalimat ini. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih. Sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Saudara, dari ayat ini kita bisa belajar konteks ayat ini. Efesus pasal yang kelima itu bicara kehidupan sebagai anak-anak terang. Pasal sebelumnya, perikop sebelumnya bicara manusia baru. Artinya apa? Manusia yang sudah ada dalam Kristus diubahkan hidupnya, diubahkan segala tabiat-tabiat lama dan hidup sebagai anak-anak terang. Ada nasihat Paulus dalam perikop pasal 5 ini. Yang pertama itu bicara perihal kasih satu dengan yang lainnya. Yang kedua bicara nasihat terhadap segala bentuk kecemaran. Ada banyak orang Kristen ke gereja aktif, ada banyak orang Kristen katanya cinta Tuhan, tapi hidupnya masih berdosa. Saudara, ini penting untuk kita sadari. Anda jangan pikir bahwa kecemaran hidup tidak mendatangkan konsekuensi. Suatu waktu, kalau kita terus bergelut dalam dosa, Tuhan bisa sentil kita kapan saja. Amin. Pak, akhir bulan khotbahnya pedes teman. Dengar baik-baik. Kalau you gak bertobat, gada Tuhan, tongkat Tuhan sedang terangkat. Nasihat terhadap segala sesuatu kecemaran. Tapi juga bicara nasihat kewajiban hidup kita di dalam persekutuan satu dengan yang lain. Secara spesifik dalam keluarga harus dilakukan dengan kesadaran hati nurani yang bersih. Ada banyak istri melayani suami itu gak sepenuh hati. Bertobat. Karena istri bagiannya tunduk. Tapi ada banyak suami bekerja itu bersungut-sungut. Kesel aku, capek aku. Anak istri, anak cuma tinggal begini. Dengar baik-baik. Suami memang harus berjerih lelah. Tapi coba kalau dua-duanya klop. Suami mengerti tugasnya sebagai kepala bertanggung jawab. Istri hormat. Klop. Amin. Ini ada suami istri yang
sedang begini. Udah, next ya. Gak usah dilanjutin. Tapi kalau ada yang begitu, bertobat. Kita akan melihat dua hal penting. Yang pertama, dari ayat ini kita diajar untuk meneladani kasih Kristus. Perhatikan kalimatnya Bapak Ibu Saudara. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Saudara, kata penurut di situ itu dari kata ini Bapak Ibu Saudara, yang artinya peniru, penurut, yang menirukan persis seperti apa yang dia lihat. Yang lalu saya sudah mengajak kepada kita sekalian memiliki pemikiran bagaimana kita meneladani Kristus. Kristus sudah berikan soft copy-nya. Yesus sudah memberikan catatan-catatan khusus melalui firman Tuhan, melalui apa yang Yesus kerjakan. Umat melihat apa yang Yesus kerjakan, umat belajar memahami firman secara terang benderang, kemudian menjalani seperti yang dia pahami, menjalani seperti yang dia mengerti, menjalani seperti yang dia pahami, dan sentralnya Yesus jadi sumber teladan. Jadi bukan yang lain Bapak Ibu Saudara, tapi Yesus. Amin. Kalau Anda lihat suamimu belum sempurna, jangan lihat dia semata-mata. Lihat Yesus yang ada dalam hidupnya. Karena itu sebuah proses. Tapi kalau suami-suami melihat istri ini kok bawel temen, kok ini dan lain sebagainya. Jangan lihat pribadinya saja. Tapi lihat dia juga sedang bertumbuh, bergerak menjadi serupa dengan Kristus. Kalau semua mengerti, memahami ini, saya percaya standar patronnya itu Yesus. Dari kata ini Bapak Ibu Saudara, maka ada istilah imitasi. Dari kata ini ada istilah imitasi. Imitasi itu biasanya dibuat menyerupai yang asli. Ada cincin emas, kemudian ada cincin yang warna kuning juga tapi bukan emas, imitasi, tapi bisa dibuat seperti asli. Satu waktu ada mahasiswa yang saya lihat, bro, model pakaianmu kok seperti itu. Dia jujur, iya pak, saya ngelihat bapak itu kalau ngajar pakaiannya rapi begitu, model celananya sampai dia teliti. Bapak kan kalau bikin celana di bagian saku ini pasti dijahit kerep gini ya. Kemudian saku belakang tidak pakai kancing tapi dibuat kayak gitu, cuman satu, nggak kanan kiri. Saya bilang, kok kamu bisa perhatian sampai ke situ? Iya pak, saya lihat kayaknya kewas. Tapi zaman itu Bapak Ibu Saudara, saya pakai model celana yang jahit gombrang besar. Tapi begitu kesini istri sering bilang, tuh kamu kalau tinggi lah nggak apa-apa. Ya tinggimu segitu pakai gombrang, wisjan. Maksudmu ya coba kekinian dikit gitu ya. Jadi saya kemudian mulai, karena ngajar juga tidak full, mulai sedikit nyeleneh celana model yang rada ujung sana ketat gitu ya. Kemudian lama-lama saya pakai model celana begitu. Karena celana model gini sudah gak muat waktu itu.
Kemudian lama-kelamaan saya bukakin lemari gitu ya. Sampai tadi saya pakai jas juga ada yang kaget. Pakai jas Swiss adem. Jadi saya sekaligus biar anget. Tapi ini sebenarnya sedang uji coba. Ini sudah bisa dikancing apa belum? Ternyata sudah bisa Bapak Ibu. Jadi bersyukur stok lama di lemari itu sudah mulai saya pakai lagi. Tapi saya kaget ketika ada mahasiswa bilang, Pak, sampai Bapak perhatikan saya enggak? Apa sih? Model rambut saya kan mirip-mirip Bapak. Saya bilang, you mau mirip kayak aku, tapi pasti ada perbedaan. Coba bilang kanan kiri, siapa sih idola kita? Pengkhotbah minggu lalu kan FC idolanya. Drakor. Orang bisa nonton drakor itu sampai berjam-jam. Dan gak peduli itu telur digoreng gosong apa gak gosong. Gara-gara drakor. Saya waktu ngeliat orang demam drakor itu jujur rada sebel aja. Apa sih sebenarnya? Ya memang cakep-cakep. Tapi kan belum tentu hatinya itu cakep tuh. Kayaknya masih cakep saya. Tapi begitu saya ketemu pendeta, saya tidak perlu sebut. Pendeta betul, ada di wilayah kita. Dia bilang begini, Pantipas daripada aku nonton film kungfu, berantem melulu, aku lihat film drakor. Kenapa sih kok? Aku lihat di situ modelnya bagus, makanya aku mulai jaga penampilan. Memang betul saya lihat setiap pertemuan-pertemuan khusus, saya perhatikan orang ini selalu necis. Kadang kalau rapat intern dengan saya dari rumah tuh mikir, saya pakai sepatu apa gitu ya. Karena nanti ketemu orang ini, saya lihat sepatunya branded, kemudian penampilannya keren, sabuknya lambang apa itu? Iya, saya aduh piwe ya. Tapi saya kita kan punya masing-masing. Saya pakai sepatu yang enggak murah-murah amat lah itu ya saya pakai. Tapi dia bilang, iya saya masih kalah di situ. Saya tarik-tarik kalau foto bersama, sebentar saya tarik nafas dulu. Supaya kelihatan. Tapi maksud saya Bapak Ibu Saudara, yuk boleh Anda punya idola apapun. Tapi yang menginspirasi yang baik. Amin. Hamba Tuhan ini bilang, saya bisa pakai kok Pak. Contoh-contoh di film itu untuk pelayanan saya. Satu contoh, saya melayani harus rapi. Saya ingat tadi malam itu, kemudian tadi pagi ketika saya ada di depan lemari, saya ingat salah satu pemimpin yang mendesain hidup saya, Pendeta Ruby almarhum. Dia kalau tugas khotbah selalu pakai jas. Saya tanya, kenapa sih kita harus buat image ibadah itu serius? Aku stres Bapak Ibu Saudara. Karena setiap tugas WL di Purwokerto harus selalu pakai jas. Tapi saya mulai merenung. Iya memang kita harus serius melayani Tuhan. Amin. Bukan masalah penampilan Bapak Ibu Saudara. Tapi hati kita standarnya Kristus. Amin. Lihat kanan kiri, bilang begini. Jadi peniru yang baik. Teladani kasih Kristus. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti. Kasih pasti. Kasih-Mu Tuhan, ajarilah kami ini
Ajarilah kami ini. Benar? Coba lihat yang suami istri. Pandang tatap mata pasangan. Kalau yang datang sendiri ada temannya, coba lihat teman. Itu yang di depanmu pernah bikin jengkel enggak? Coba lihat. Loh, yang gak suami istri gak apa-apa, lihat coba. Itu yang di depan Anda pernah buat jengkel enggak? Jangan bilang anak gak bisa kepahitan sama orang tua. Saya banyak jumpai. Anak itu marah sama orang tua. Tapi orang tua juga banyak kesel. Saya ngalami Bapak Ibu Saudara, ini bukan bicara anak-anak saya gimana-gimana, enggak. Tempo-tempo ada sesuatu yang membuat saya kadang-kadang ini kalau saya marah lepas kendali bisa jadi masalah. Tapi hanya saya tahan, kemudian saya renungkan, saya bicara. Tapi jujur, semua orang tua di sini yang sudah punya anak ngerti ya. Ada orang tua kita, orang tua punya hati jahat buat anak kita. Kalau yang ada bisa angkat tangan. Enggak ada ya? Enggak ada. Betul? Sepakat? Dengar anak-anak, orang tua nggak pernah punya pikiran jahat buat anak-anaknya. Setuju, sepakat? Tapi kadang-kadang saya jumpai ada anak yang kecewa sama orang tuanya, nggak bisa mengampuni orang tua. Belajar standar kita kasih dari Kristus. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa. Mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, yuk kita belajar teladani kasih Kristus. Memang kalau kita sedang minta, Tuhan ajari aku untuk mengasihi. Kadang-kadang Tuhan kirimkan orang yang nyebelin. Ya benar. Kesaksian minggu kemarin sore atau kapan sih ya, saya di depan SMP Negeri Sokaraja. Itu bus di depan saya ngerem mendadak pagi. Ya saya kan ikut ngerem mendadak, kalau enggak kan nyeruduk depan. Masih jarak setengah meter, istri saya sampai aman. Tahu-tahu der dari belakang. Ya aku selamat depan, belakang enggak selamat der. Istri saya sudah buka kaca. Saya bilang, jangan kamu yang turun, aku yang turun. Saya kasih sen minggir, saya turun. Ibu-ibu langsung pakai atribut kerudung, kemudian, Pak maaf Pak, itu anak saya. Ini saya lagi mau ngantar anak yang kecil, itu anak saya. Saya tahu SMK mana karena ada logonya, tempatnya Melvin, disebut ya. Saya karena sudah mikir, oh ya Bu enggak apa-apa, tapi anak ibu kan tadi nyusruk, gimana? Saya samperin. Anaknya lari setelah standar motor. Pak maaf, tadi ngerem mendadak gak keburu jeda. Kamu gak apa-apa? Saya gak ngerti itu roh dari mana, saya sabar banget. Kamu gak apa-apa? Enggak Pak, bener gak apa-apa? Yaudah berangkat sekolah. Karena saya lihat sekilas mobil gak apa-apa. Penasaran kan, sampai rumah tak lihat bemper bawah pecah. Saya dalam hati, ya Tuhan, tadi padahal ibunya bilang, Pak seberapapun nanti saya yang ganti. Saya bilang gak usah. Sampai di rumah saya bilang, nyesel aku ngomong kayak gitu ya. Tapi enggak, itu proses hati untuk mengasihi. Berapa hari kemudian di Berkohman itu
Diseruduk lagi. Nah di situ saya rada emosi. Karena anak sekolahnya ketawa-ketawa. Hei, tak gituin, tak bentak. Tapi ya sudah, bentak aja. Saya nggak ngerti itu kekuatan dari mana. Apa karena mobilnya sudah banyak luka, jadi saya bilang udahlah gitu ya, sekalian gitu ya, bagaimana. Tapi enggak, itu diberi kekuatan luar biasa. Belajar mengasihi. Amin. Karena mobil kan barang benda mati kan. Ya rusak enggak apa-apa. Tapi betul saya waktu yang nyeruduk, saya bilang sama ibu itu, anak ibu enggak apa-apa. Enggak tahu loh itu Pak, saya datang. Kamu enggak apa-apa Dek? Enggak apa-apa Pak, tapi maaf ya Mak. Udah berangkat sekolah aja. Belajar mengasihi. Amin. Begitu masuk mobil istri saya tanya, nggak apa-apa tapi mobilnya, jangan tanya mobilnya, itu tanya anaknya dulu. Nggak apa-apa itu anaknya, nggak apa-apa. Mobil, nggak apa-apa aman. Saudara mari kita belajar. Kadang-kadang kita diperhadapkan begitu. Tapi kemarin ke kampung, saya disalip Fortuner atau Pajero. Saya sudah mau tancap gas, istri saya bilang, saya mulai pelan lah. Itu mau tak kejar. Itu kadang-kadang masih muncul begitunya. Tapi jujur, kita perlu belajar kasih dari Tuhan. Amin. Yang terakhir, meneladani, bukan saja meneladani kasih, tapi meneladani pengorbanan Kristus. Kalimatnya masih sama Bapak Ibu Saudara. Jadi penurut Allah seperti anak yang kekasih. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus juga telah mengasihi kamu. Dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Saya masih ingat kalimat yang terus sering diucapkan oleh Pak Yo. Dia bilang begini, kalau kamu gak bisa mengampuni orang, perhatikan bahwa dosamu, kejijikan hidupmu jauh lebih besar daripada orang yang berbuat tidak enak dalam hidupmu. Dan Yesus telah mengampunimu. Masa kamu gak bisa mengampuni orang itu? Saya gak pernah lupa kalimat Pak Yo itu. Ini bicara apa Bapak Ibu Saudara? Yuk peniru mengikuti bagaimana Kristus telah berkorban bagi Anda dan saya. Yesus sudah mati. Dia mengalami siksaan. Dia mengalami cacian. Dia mengalami hujatan dari banyak orang demi menebus Anda dan saya. Dia berkorban, bukan saja bicara kasih, tapi dibuktikan dia mati di atas kayu salib buat Anda dan saya. Mosok sekarang Anda sebagai pengikut Kristus tidak mau berkorban. Korban perasaan, korban hati, korban harta, korban tenaga. Kita gak pernah mau berkorban. Mari belajar teladani kasih Kristus, teladani pengorbanan Yesus. Anda beribadah belum banyak mengalami tekanan. Anda hidup mungkin baru mengalami persoalan masalah ekonomi, persoalan masalah sakit. Tapi coba bayangkan, kalau orang yang pernah ditolong oleh Yesus, pernah disembuhkan, pernah mengalami mujizat 5 roti 2 ikan, bahkan Yesus banyak melakukan mujizat, dan orang-orang yang pernah melihat, merasakan, menikmati karya Tuhan Yesus yang luar biasa. Tapi dari mulut yang sama dia bilang, salibkan Yesus. Tapi Yesus bilang, Bapa ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini bicara pengorbanan. Saudara, pengorbanan itu perlu pembuktian. Karena banyak orang tuh punya ide, punya kemauan, tapi gak mau mengeksekusi dan melakukan.
Saya suka guyon sama istri. Kalau kita lagi kerja bersama, karena kadang-kadang saya bagi tugas, dia kerjakan apa, saya kerjakan apa. Saya lagi kerjakan, dia panggil, Be. Apa? Ini. Oke, kalau yuk kerja, aku kerja, diem. Kerja masing-masing selesaikan. Ya udah kalau kayak gitu nanti aku nggak mau ngomong sama kamu, kata dia. Bukan begitu. Maksudnya kita fokus. Tapi contoh Bapak Ibu Saudara, sering kali dalam diskusi-diskusi kami, saya banyak dikoreksi, ditegur, tetapi istri saya menolong saya untuk keluar dari area di mana saya pikir itu idealis sekali buat saya. Tapi dia bilang nggak bisa. Kamu nggak boleh begitu, kamu harus begini. Yuk kita sekarang kerjakan lagi, jalani lagi. Saudara, seringkali kita ini pandai ngomong, tapi tidak cakap untuk berbuat apa yang kita omongkan. Lebih baik gak usah banyak ngomong, tapi action. Amin. Yes. Coba. Sekarang kalau gak perlu banyak promosi, begitu sore suami pulang ke rumah sudah bersih, makanan sudah tersaji, kemudian gak usah banyak ini itu, pasti itu akan membuat suasana. Oh, saya kemana-mana kan berdua dengan istri. Saya jujur, saya pikir dulu idealis sekali. Contoh, saya pernah bilang begini, apapun yang ku kerjakan, aku dapat berkat, aku diberkati Tuhan, itu untuk anak-anak dan keluarga. Dalam hal ini istri. Tapi istri saya pernah bilang begini, gak bisa. Kamu pun punya hak untuk menikmati. Saya pikir kalimat itu maksudnya apa? Kami berdebat cukup lama. Dia bilang begini, betul, semua yang ada kita punya itu untuk anak-anak kita. Tapi kita orang tua pun punya hak untuk menikmati hasil jerih lelah kita. Dari situ saya terbuka pikiran. Karenanya ketika anak-anak aktivitas sekolah, yang besar kerja, ada waktu bisa saya berdua. Jujur, kadang-kadang kami janjian, Mi gak usah masak pagi ini yuk. Kita pergi kemana ngopi, ngobrol. Cuman kami berdua. Tapi satu kali waktu pikir ya, kekinian, saya update status. Kemudian ada yang WA, Om di mana sih? Aduh, iya ya, salah saya. Jadi semenjak itu udahlah, kalau kami lagi berdua ya sudah gak usah update status. Supaya kami bisa menikmati kebersamaan. Saya jujur banyak. Tempo-tempo saya nyerah Bapak Ibu Saudara. Betul. Orang pikir, wah sekarang enak jadi gembala. Gerejanya gede, magrong-magrong. Kemudian jemaatnya sayang, enak. Betul memang enak secara sisi tertentu betul. Tapi kadang-kadang ada pressure yang saya pikir, aduh Tuhan, bisa enggak ya lewati, bisa enggak ya. Tapi kemudian saya terus belajar. Saya sering guyon sama istri. Kan paut usia saya 10 tahun. Saya bilang, Mi pasti aku mati duluan. Secara umur loh ya, secara umur. Pasti aku duluan. Kamu harus siap untuk melanjutkan pelayanan. Dia sering bilang begini, wah itu enggak. Tapi saya bilang, tapi saya pasti mati. Gak mungkin saya hidup terus. Saya juga kepengen tuh ketemu Tuhan Yesus. Cuman kalau boleh nanti panjang usia lah. Saya bilang begitu, tapi pasti. Tapi dia sering marah sama saya. Jangan ngomong yang begitu. Saya kemudian sadar, iya tugas masih kita harus kerjakan. Sampai di penghujung kedatangan Kristus yang kedua kali. Kita terus belajar jadi penurut
Kristus. Amin. Ini serius ya. Yang datang dengan pasangan, coba lihat pasangan Anda. Kira-kira yang ada di benak Anda, pasanganmu pernah buat sesuatu yang menyakitkan, itu yang masih membekas, atau yang ada di benak pikiran Anda itu pasanganku yang terbaik. Coba lihat. Jangan mikir yang macam-macam dulu, hanya lihat aja yang terlintas di pikiranmu apa itu. Kalau yang muncul yang jelek, ini perlu bertobat ini. Karena itu akan merusak rumah tangga Anda. Begitu ngelihat ada cewek bohai gitu, terus mikirnya, wih, gini ngapik temen ya, wih. Pak Paul, anak Anda itu dari tadi ngeliatin saya gini terus. Aku salah ngomong apa ya, takutnya tembok dia masih di bawah usia gitu. Dia terkesima tadi. Enggak, tenang bro. Yuk kita mau belajar bertumbuh bersama Tuhan. Ini November, minggu akhir Bapak Ibu Saudara. Minggu depan Desember. Saya mengerti, saya pun sadar diri. Jujur, tempo-tempo ketika saya merenung, Tuhan banyak hal yang belum maksimal. Semalam saya dikejutkan, 2 hamba Tuhan temuin saya. Dia bilang, Pak, saya tahun depan tidak di bidang ini ya. Saya diem, dengerin aja. Saya bilang, saya malah gak terpikir, belum terpikir untuk yang datang ini. Tapi Tuhan ingatkan, saya pun sadar, gereja ini saya sadar saya memimpin belum maksimal, masih banyak kekurangan. Tapi yuk, dari kekurangan itu kita komit, tahun depan kita andalkan Tuhan, kerjakan yang terbaik, nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Suami-suami gak perlu minder, mah aku belum bisa ini itu. Tapi istri pun tidak perlu banyak menuntut, semua saling mengisi. Biarlah isi hari-hari kita dengan kasih Tuhan dan sikap hati mau berkorban.